dari stasiun Suratmojo masuk di jalur 2. Sore hari ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Rencananya kali ini saya akan naik salah satu kereta api lokal atau komuter. Namanya adalah Komuter Line Sindro atau akronim dari nama Sidoarjo dan Indro. Yang mana ini satu-satunya kereta api penumpang yang masuk ke area pabrik, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dapat jatah dengan armada mirip kereta api jarak jauh, yaitu jenis kelas ekonomi Kemenhub, atau yang biasa disebut ekonomi dengan jarak kaki yang cukup luas, namun kursinya masih tegak. Perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Indro ini menempuh durasi perjalanan sekitar 30 menit saja. Sementara untuk beberapa stasiun yang dilalui bila berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yaitu Tandes, Kandangan, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Indro. Untuk perjalanan komuter Line Sindro, ini ada 3 kali perjalanan dari Sidoarjo menuju stasiun Indro maupun sebaliknya. Kalau dari Sidoarjo ke Indronya ada di jam 5 lebih 20 menit, jam 10 lewat 15 menit, dan jam terakhir dari Sidoarjo jam 15 lewat 10 menit. Nah, ada lagi di jam 19 lebih 40 menit. Perjalanan komuter Line Sindro yang berangkat dari Sidoarjo hanya sampai di stasiun Surabaya Turi saja dengan nomor KA 530, teman-teman. Jam 16 lewat 36, kereta api Sindro tiba di stasiun Tandes. Stasiun ini masih masuk bagian dari Surabaya Barat. Di stasiun ini melayani kereta api lokal, salah satunya kereta api lokal Sindro, Arjonegoro, dan Blora-Sura, teman-teman.
Sementara untuk perjalanan keesokan paginya, komuter lain Sindro ini berangkat awalnya dari Surabaya Pasar Turi menuju Sidoarjo. Ada di jam 3:50. Ingat ya, di jam ini keberangkatan awal dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Sidoarjo dengan nomor kereta 531. Sementara dari Indro ke Sidoarjo yaitu jam pertama ada di jam 7:50. Lalu ada lagi di jam 12:05. Dan jam terakhirnya ada di jam 17:30. Untuk lama perjalanan jika full trip dari Sidoarjo maupun Indro hampir 2 jam perjalanan. Untuk harga tiketnya hanya sebesar Rp5.000 saja teman-teman. Untuk jarak dekat maupun jauh dengan status tanpa tempat duduk, yang artinya kursinya terbatas karena maksimum penumpang di komuter lain ini 150%. Kenapa kok di atas 100%? Ya karena itu peraturan dari pihak KAI komuternya sendiri teman-teman. Jam 16:45 tiba di stasiun Kandangan. Maju 1 petak dari stasiun Tandes. Stasiun ini merupakan percabangan bagi kereta api Sindro. Nantinya setelah ini kereta api lokal Sindro akan berbelok ke kanan menuju stasiun Indro. Sementara kalau lurus itu merupakan jalur utama Pantura menuju Bojonegoro, Lamongan, Cepu hingga ke Semarang, teman-teman. Jam 17:05. Akhirnya kereta api lokal Sindro tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Indro, yang tepatnya ada di Gresik. Stasiun ini merupakan stasiun yang melayani naik dan turun penumpang yang masuk pabrik, teman-teman. Istirahat sekitar setengah jaman sembari putar lokomotif. Nantinya kereta api lokal Sindro
akan diberangkatkan kembali sekitar jam setengah 6 sore dari stasiun Indro menuju tujuan akhir di Sidoarjo. Setelah ini saya akan putar balik naik kereta api lokal Sindoro lagi untuk menuju ke Surabaya teman-teman. Oh ya, sekitar jam 17:30 atau setengah 6 sore adalah jam terakhir dari jadwal kereta api lokal Sindro. Dan artinya setelah kereta api lokal Sindro ini diberangkatkan dari stasiun Indro, maka stasiun Sindro ini akan tutup dan beroperasi kembali di esok hari. Setelah berangkat dari stasiun Indro, hari mulai gelap. Namun di dalam kereta ini mungkin terlihat sepi. Nyatanya hampir di setiap rangkaian terisi oleh penumpang. Sementara itu untuk staf formasi kereta api lokal Sindro ini membawa 6 kereta penumpang dan 1 kereta makan pembangkit yang biasanya diisi oleh kru dari KAI Komuter. Untuk fasilitas kereta api lokal Sindro sendiri saat ini menggunakan rangkaian seperti kereta api jarak jauh dengan jenis ekonomi Kemenhub atau long seat teman-teman. Memiliki kapasitas 80 penumpang per kabin dengan kursi yang tegak dan saling berhadapan. Namun memiliki jarak antar kaki yang cukup lega. Lihat di bagian atas ada rak bagasi di bagian kiri dan kanan sepanjang kabin kereta. Selain itu juga terdapat lampu kabin yang cukup terang seperti kelas ekonomi lainnya. Untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan AC sentral. Lalu ada meja yang cukup besar dan 2 colokan listrik di bawahnya yang bisa untuk ngecas HP, tablet, maupun laptop. Tidak lupa ada jendela namun tidak memiliki tirai seperti di kereta api jarak jauh lainnya. Fasilitas toilet untuk di kereta api dengan jenis ekonomi long seat terdapat di salah satu ujung bordes rangkaian kereta. Nah, untuk toilet ini modelnya masih kloset jongkok. Terdapat juga fasilitas yang sama dengan toilet ekonomi yang lainnya. Namun di bagian wastafel ini nggak tahu kenapa nggak ada sabunnya teman-teman.
Kurang lebih 1 jam perjalanan pergi pulang dengan kereta api lokal Sindro. Perjalanan kali ini cukup unik ya teman-teman, karena rangkaiannya menggunakan ekonomi jenis Kemenhub atau Longship. Padahal biasanya untuk kereta api lokal Sindro ini memakai rangkaian KRD yang berwarna hijau. Pastinya teman-teman kalau lagi main ke daerah Surabaya sudah nggak asing sama kereta yang satu ini. Sekitar jam 18:05 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya perjalanan saya dengan kereta api lokal Sindro saat ini sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selama perjalanan dengan kereta api lokal Sindro ini cukup menarik ya teman-teman, karena dapat kereta dengan jenis ekonomi seperti kereta api jarak jauh yang cukup banyak di fasilitas kursinya. Selain itu juga ditarik dengan lokomotif CC206-1342 tipe induk Sidotopo yang terkesan eksklusif. Karena biasanya hanya kereta api sekelas eksekutif dan campuran dengan nomor terkecil saja yang dukungan sarananya memakai lokomotif CC206 ini teman-teman. Setelah ini kereta api lokal Sindro masih akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sidoarjo sebagai jam terakhir, dan kemudian akan kembali dari Sidoarjo menuju tujuan akhirnya hanya sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal video hingga akhir video. Semoga perjalanan kali ini bermanfaat buat jadi pilihan bagi teman-teman. Dukung terus channel ini, semoga terus update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.